Aquarius, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Aquarius hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat ya. Amin. Aquarius, ini pembacaan untuk kamu yang saat sekarang masih penasaran atau bahkan masih menaruh asa dan harapan terhadap dia, seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu, kemudian entah karena alasan apa gitu ya, yang membuat kalian berdua terhenti komunikasi atau juga bahkan di sini berpisah gitu ya. Tidak ada lagi pertemuan, tidak ada lagi ekspresi kasih sayang untuk sekarang ini ya. Nah, melalui kartu tarot ini kita akan melihat bagaimana energinya dia dan sekelibat gambaran bagaimana sih hubungan kalian berikutnya di depan sana ya. Tetapi ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini ya. Oke, baik, 3 kartu awal untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan dia ketika dia tidak lagi bersama dengan kamu ya. Koneksi hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja untuk saat ini. Oke, baik. Ini kalau mari lihat, ketika kamu tidak hadir dalam hidupnya, ini hidupnya bakalan out-outan ya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, asik mikirin kamu saja. Dan bahkan ini udah masuk ke ekstrim ya, bahwa dia udah malas kerja nih, sudah malas mengurus dirinya sendiri ya. Mandi aja mungkin ini udah bukan lagi sebuah hal yang wajib dilakukan, karena untuk apa aku berdandan, untuk apa aku tampil cantik, untuk apa aku kelihatan sehat apabila dirimu sudah tidak ada lagi di sisiku. Wah, jadi ini orang bisa dikatakan hancur banget ya. Dan bahkan dia berkata, kamu tuh nggak cinta sama aku Aquarius, kamu tuh nggak sayang sama aku, kamu membiarkan aku dalam keadaan merana seperti ini. Mungkin dia yang meminta perpisahan dari kalian ya, entah karena alasan apa, tetapi dia pun orang yang justru mari rasa di sini sakit juga ya. Jadi jika kalah kamu di sana Aquarius merasakan sebuah patah hati yang luar biasa besar, saya rasa orang ini pun sama ya, demikian juga gitu loh. Jadi bahkan dia di sini sudah berpikir, jangan-jangan tidak ada cinta, jangan-jangan tidak ada lagi kasih sayang yang layak aku terima dalam hidupku, gitu ya. Ada marah, ada benci di sini, tetapi marah dan benci ini saya rasa itu kepada diri sendiri, gitu ya, bukan terhadap kamu, belum tentu terhadap kamu, tapi terutama terhadap dirinya sendiri, kondisi dia sendiri. Gitu ya. Untuk saat ini dia tuh kepingin disayangin, dia tuh kepingin dimanja oleh siapapun itu untuk saat sekarang ya. Tetapi dia tidak bisa menerima itu, karena dia berharap bahwa kasih sayang dan cinta yang hadir dalam hidupnya itu justru harusnya, dia sudah berkata harus di sini, harusnya itu datang dari kamu gitu ya. Jadi posisinya ini lagi out-outan di sini. Sakit mungkin tidak ya, sakit secara fisik mungkin tidak, tapi sakit secara pikiran, sakit secara hati di sini, gitu ya. Jadi sulitnya dia menerima bahwa kalian berdua itu sudah tidak bersama lagi, atau kalian ini sekarang dalam posisi sedang tidak baik-baik saja. Ini dia bisa menangis, terseduh-seduh ya, bahkan bisa ini bikin orang-orang di sekitarnya dia itu ngerasa jengkel, dan bahkan bisa ini bilang dia tuh bodoh gitu ya, sampai malas kerja, malas belajar gitu, mandek, hidupnya tuh mandek. Nah, tidak ada peningkatan. Mungkin kamu ngerasa bahwa kami ini kan sudah pisahnya cukup lama cie, masa dia seperti itu sampai sekarang. Lah, ini kartunya ngomong demikian gitu ya. Jadi siapapun yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini bahwa kondisi dan keadaan dia tidak baik-baik saja, ini bisa dibilang memaksakan diri dia terpuruk gitu ya. Memaksakan dirinya terpuruk, justru dia yang memaksakan dirinya terpuruk, males banget, mau apa-apa tuh males gitu loh ya. Jadi tidak ada peningkatan, tidak ada kesadaran dia di sini ya.
masih dalam kondisi sekarang lagi terombang-ambing, lagi terlarut di dalam genangan kerinduan, di dalam genangan perasaan bahwa aku nih nggak berharga, tidak ada lagi cinta untukku di depan sana, aku tidak layak untuk disayangi oleh seseorang, ya, ujar-ujar yang kalau mari bilang lebih menghantam diri, gitu ya, lebih kayak rusaknya itu justru dari dalam di sini. Mungkin kamu nyakitin dia dengan minta perpisahan sudah berapa bulan yang lalu atau bahkan berapa tahun yang lalu. Namun di situ mengobati diri masihlah belum dia lakukan di sini, gitu ya. Dan bahkan ini dia bisa berilusi suatu saat ada kebersamaan lagi antara kalian berdua, gitu. Dan ini dia bisa nanti tuh menciptakan sebuah hayalan-hayalan gitu ya, baik yang indah, baik yang menyedihkan ya, di antara kalian berdua di sini. Masih penolakan keadaan fakta untuk saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan dirimu, gitu ya. Jadi lagi sakit secara batin di sini pasangannya. Oke, baik. Kalau mau minta maaf sama kamu, mungkin dia agak sulit di situ ya. Dia takut kamu tolak, dia takut kamu tidak menerima permintaan maafnya dari dia, gitu ya. Dia ngeri kalau kamu tuh marah lagi sama dia, atau kamu itu nanti mengacuhkan, mengabaikan dia ngeri banget di situ. Jadi hayalan-hayalan yang seram ya tentang kamu itu kuat banget di pasangan kamu, gitu. Jadi misalnya dia yang meminta putus dari kamu kemarin, dia pikir bahwa kamu itu belum memaafkan dia, dan jangan-jangan dia pun merasa dia tidak layak untuk kamu maafkan. Nah di situ ya. Oke, baik. Belum bisa move on. Wah, masih sakit hati sekali. Masih sakit hati sekali di sini, gitu ya. Dan ini untuk beberapa, ini hal ekstrimnya ya. Apalagi kalau kalian sudah berpisah cukup lama ini, udah bertahun-tahun ya berpisahnya. Ini bisa dia nanti akan ngedeketin atau mengizinkan orang ngedeketin dia ya. Ini orang banyak-banyak ini ya. Ini bisa nanti dia tuh nyakitin orang, gitu, karena dia punya memori yang tidak menyenangkan dengan dirimu, kekecewaan karena hubungan percintaannya dengan kamu. Dia bisa menjadi predator di sini ya. Sebuah kesebahagiaan, sebuah kebanggaan bagi dia apabila dia bisa mendapatkan perhatian dari banyak orang, gitu ya. Tetapi nanti ketika dia berrelationship dengan orang-orang, di situ dia hanya akan mencari kepuasan bagi dirinya sendiri, ya. Ada keegoisan di sini, ada karena aku terluka, gitu loh. Karena aku terluka, maka dia merasa dia pun berhak melukai orang lain, atau dia ini apa dibilang ya? Iyalah, merasa berhak lah melukai orang lain. Dan bahkan dia bisa nanti ngomong ya, kalau aku dekat dengan orang, aku nih sebenarnya berharga. Kamu tuh yang telah meninggalkan aku, Aquarius, kamu akan menyesal ngelihat bahwa banyak orang yang menyayangiku, banyak orang yang mencintaiku. Nah, itu ya kalau kalian sudah lama berpisah. Kalau misalnya kalian ini perpisahannya baru-baru aja, ya sama sebenarnya atas dasar sakit hatinya dia terhadap kamu, bisa dia ini akan mencari kebahagiaan dengan cara yang mudah. Misalnya dia tuh makan secara berlebihan, atau dia ini bisa pergi dugem, mabok gitu ya, minum gitu. Jadi apapun yang dia lakukan nanti dia akan lakukan dengan cara berlebih-lebihan. Nah, dia bisa aja nanti upload di media sosialnya dia, aku nih lagi happy nih, tetapi tidak di hatinya. Bukan itu gambaran dari dia yang sesungguhnya, gitu ya. Posisinya sakit hati yang berkepanjangan di sini, luka yang masih berkepanjangan di sini. Mencari sebuah hubungan yang serius dengan orang lain,
Di sini belum ada pergerakannya karena dia belum move on sesungguhnya dari kamu. Dia bisa dikelilingi oleh orang banyak, tetapi hadir orang banyak ini dalam hidupnya dia tidak mampu menyembuhkan perasaannya. Ya, tidak mampu menyembuhkan hati dia yang patah dan pernah tercabik-cabik oleh kamu. Bayangkan ya, jika misalnya ternyata orang yang kamu pikirkan ini sudah berpisah dengan kamu hitungan 10 tahun gitu ya. Masih ada sakit hati yang sangat amat luar biasa, walaupun dia akan coba tutup-tutupi itu dengan cara apapun sebisa dan semampunya dia gitu ya. Nah, ketika dia mengingat kembali bagaimana hubungan kalian, di situ yang terpanggil di memorinya dia itu adalah hubungan atau momen-momen yang indah di antara kalian berdua. Semakin dia sering mengingat momen-momen indah kalian berdua, semakin bertambah ya luka di hatinya, semakin berkecambuklah perasaan dan kehebohan di dalam batinnya. Nah, gitu ya. Karena apa tadi? Sesungguhnya masih belum bisa mencari pengganti yang sama seperti dirimu. Orang bisa berbuat baik ke dia, orang bisa menyanjung puja dan bahkan bisa menjadi budak cinta bagi dia, tetapi dia tidak membutuhkan orang-orang itu. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan dirimu. Nah, gitu ya Aquarius ya. Betapa sangat berartinya kamu bagi dia. Jika kamu bertanya, Cece, menyesalkah dia telah meninggalkanku ya? Misalnya ketika orang ini yang ternyata memutuskan kamu, ghosting dari kamu atau apapun itu ya. Apakah dia menyesal, Cece? Saya rasa di situ dia sangat amat menyesal. Walaupun dia tidak mampu untuk menyampaikan permintaan maaf secara secara jantan di hadapan kamu, namun dia menghukum dirinya sendiri. Ya, hukuman dari dia saja sudah cukup berat, gitu. Makanya dia tidak berani, dia tidak sanggup datang untuk menyampaikan bagaimana sih penyesalannya dia terhadap kamu, gitu ya. Jadi mencoba untuk berpura-pura. Tadi Mari bilangnya bahwa dia bisa menghadirkan ilusi-ilusi. Ya, jangan-jangan dia di sini berpikir kamu dan dia itu sedang posisinya baik-baik saja. Hanya dia menciptakan drama sendiri. Dia menciptakan drama sendiri. Hanya saja mungkin kamu sedang beraktivitas dengan yang lain. Ya, model-model penyangkalan-penyangkalan tentang kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya di sini ya. Bisa ini pasangan kamu. Tetapi setiap hari gitu ya, atau minimal setiap minggu dia itu akan selalu mengenang kamu bolak-balik. Itu saya rasa ngelihat fotonya kamu bisa di situ ya, bolak-balik ini. Bahkan bisa kamu menyelinap hadir dalam mimpi-mimpinya dia gitu. Sebelum dia tidur, yang terbayang-bayang adalah wajahmu. Dia mengerti bahwa ketika dia berlaku seperti ini bukanlah perbuatan yang baik gitu ya. Ini bukanlah keadaan yang paling baik bagi dirinya dia. Tetapi dia katakan, aku tidak mampu menghapus bayang-bayangmu Aquarius di dalam ingatanku. Nah, gitu ya. Jadi belum move on sekali. Saya rasa bahkan dia belum bisa jatuh cinta kepada siapapun untuk saat ini. Gitu ya. Apalagi kalau ternyata yang kamu pikirkan ini, yang kamu bayangkan ini adalah seseorang yang baru-baru aja ribut-ribut dengan kamu, baru-baru aja kalian saling berteriak bilang untuk berpisah ya. Tidak segampang itu orang ini akan bisa melupakan kamu, akan bisa meninggalkan dirimu dan kemudian masuk ke babak baru dalam hidupnya. Tidak akan bisa di situ, butuh waktu yang kalau Mari bilang di sini sih lumayan panjang ya. Nah, oke, baik. Iya. Memohon kamu kembali walaupun dia takut. Gitu ya. Memohon kamu ingin kembali walaupun dia di sini takut banget gitu. Nah, untuk nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siapapun dia yang sedang dalam pikiranmu ini Aquarius, saya rasa dia akan
mencoba untuk segera datang, gitu ya. Dia akan mencoba untuk segera datang menampilkan dirinya dia ya di hadapan kamu. Entah bagaimana caranya gitu ya, tetapi dia akan coba meyakinkan dirimu Aquarius, "Hey Aquarius, aku masih ada di sini. Aku masih menunggu kamu." Gitu ya. Ketika misalnya Aquarius, kamu ini yang duluan chatting dia, kamu yang duluan datang ke dia, gitu ya. Saya rasa dia akan dengan cepat banget untuk menyambut kamu, dan bahkan bisa dia ini gayanya itu berlebih-lebihan. Ya, memang kalau energi seperti ini, mari bilang sih kasih aja dulu waktu. Ini untuk kalian yang baru-baru aja ribut ya, baru-baru aja kelihatannya hubungannya semakin merenggang di sini. Dikasih aja dulu waktu ke dia. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu cepat datang ke orang ini, mengajak dia kembali untuk jalan lagi sama kamu, bisa-bisa apa yang terjadi di posisi kemarin itu akan terulang kembali, gitu ya. Misalnya, gara-gara apa kamu mutusin dia? Misalnya gitu ya. Oh, gara-gara dia itu cuek banget sama kamu, atau dia itu berselingkuh dengan orang lain, atau alasan apapun itu ya. Nah, ketika kamu datang dalam waktu cepat ke orang ini, dia bisa tidak dulu kontemplasi, tidak dia menyadari kesalahan-kesalahannya dia terhadap kamu, sehingga boleh kisah yang sama atau perlakuan yang sama akan dia ulangi lagi nanti di depan. Kasih aja dulu waktu untuk beberapa minggu ini ya, kamu nggak usah dulu ngajak dia untuk balik jalan sama kamu, biar dia benar-benar sadar dulu di sini, gitu ya. Untuk beberapa, jangan-jangan memang ini orangnya cukup kekanak-kanakan ya, terlalu sensitifan, terlalu hanya mementingkan perasaan atau diri dia aja, gitu ya. Karena boleh jadi di sini dia pengalamannya belum banyak, ya, sehingga dia bisa kelihatan seperti yang egois terhadap kamu, gitu ya. Nah, biarkan saja dulu, berikan saja dulu dia waktu untuk yang agak dewasa sedikit dulu ya, memahami dirinya dia dan mampu untuk mengerti tentang dirimu, gitu. Kasih aja dulu waktu 4 minggu kah, gitu ya, atau ya 2-3 minggu berikutnya kah. Ini untuk kalian yang baru-baru aja ribut-ribut di situ ya. Namun kalau orang ini sendiri, mungkin dia nggak akan ketok pintu rumahnya kamu. Dia tidak akan misalnya itu chatting kamu duluan, nge-inbox kamu duluan, atau cari cara lah ke kamu ya. Tetapi dia akan tidak ganti nomor, gitu ya. Dia tidak akan pindah kosan. Jika selama ini kamu tahu dia ada kosannya di mana, ya tetap akan di situ. Ya, karena posisinya dia sedang menunggu kamu, gitu. Namun bila masa kamu mengakses orang ini, saya rasa di situ dia akan segera hadir, segera akan terbuka untuk kamu. Nah, gitu ya. Dan kalau kamu memberikan dia waktu di sini, di situ nanti dia tuh yang tadi seperti Mari bilang akan tumbuh sedikit kedewasaannya di sana, sehingga kalian itu nggak capek hanya ada dalam sebuah kisah yang itu aja, padahal masih banyak hal-hal lain untuk kalian pelajari, gitu ya. Dan kemudian kenapa dia nggak datang ke kamu? Nah, dia takut kalaulah dia datang segera ke kamu ya, untuk dalam waktu dekat ini dia datang ke kamu, dia takut bahwa tadi kamu itu akan menolak dia, gitu ya. Kamu akan mengabaikan dia, sehingga konflik antara kamu dengan dia ini bakalan berkepanjangan, gitu. Sehingga hatinya dia itu akan tetap dia coba untuk obati di sini ya. Walaupun kalau Mari lihat apakah dia akan berhasil dalam waktu dekat, rasa-rasanya di sini tidak akan berhasil, masih belum berhasil di sana. Akan sibuk berlari ke sana ke sini ke situ, tetapi bukan dalam artian dia sedang membangun kehidupannya dia
atau siap membangun kehidupannya dia tanpa dirimu. Ini masih asik melihat dan mengenang ke belakang ya, yaitu mengenang tentang hubungan kalian berdua di sana ya. Tidak datang dia untuk momen sekarang ini karena mencoba untuk menghindari konflik ya, menghindari penolakan atau juga menghindari rasa sakit hatinya dia terhadap kamu itu jauh lebih dalam lagi bisa dia rasakan gitu ya. Oke, baik. Dan dia pun sebenarnya tidak tahu caranya. Cara yang paling tepat itu datang ke kamu tanpa menimbulkan penolakan dari kamu. Dia tidak ngerti, dia tidak tahu di situ. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat dulu sesungguhnya bagaimana sih hubungan kalian ini ke depannya ya. Oke. Iya. Iya. Baik. Akan ada komunikasi lagi antara kalian berdua. Tetap akan ada komunikasi, tetap akan ada harapan-harapan baik minimal dari pasangan kamu ini. Ya, harapan-harapan baiknya dia terhadap dirimu itu masih tetap akan ada. Walaupun kalau mari lihat di sini hubungan kalian bila ingin kembali seperti yang dulu itu agak sedikit sulit di situ ya. Terlalu emosional, terutama pasangan kamu ini. Dia terlalu emosional sekali ketika dia berinteraksi dengan kamu. Bisa-bisa nanti dia ini jadi vampir energi ya, tanpa dia sadari. Dia bisa-bisa menjadi vampir energi bagi kamu Aquarius. Gitu ya. Karena ini orang boleh tidak terlalu memakai logika gitu ya. Nggak terlalu pakai pikiran. Apa-apa tuh dibawa ke perasaan. Gitu. Jadi emosional sekali, padahal belum tentu maksudnya kamu itu apa ya, niatannya kamu itu apa, tapi dia bisa sensi di sini. Gitu. Dia bisa yang kayak menganggap bahwa kamu sedang melukai dia. Kamu sedang berusaha untuk nyakitin dia. Bisa dia lakukan di situ. Ya, bisa terjadi di dalam diri dia seperti itu. Gitu, ya. Jadi dia dengan mudahnya ngambekan ke kamu, dengan mudahnya cemberutan gitu ya, masam, bisa yang seperti itu ya. Nah, ini orang saya rasa memang belum bisa untuk setia banget sama kamu ya. Oh ya, nanti kamu yang bakalan kabur dari dia ini Aquarius. Kalaupun untuk saat ini kamu juga sedang mengharapkan dia gitu, tapi nanti di masa depan bisa-bisa kamu yang lebih mencoba untuk meninggalkan pasangan kamu ini gitu ya. Dan yang paling kuat nanti model dari hubungan kalian ini, mari lihat hanya hubungan yang hubungan yang kemudian ini nggak jelas, tapi ini nanti di masa depan ya, ini panjang, ini gambaran panjang di depan. Bisa aja kalian ada momennya kembali bersama gitu, tetapi kebersamaan ini tidak lama jalannya, karena dia ini sendiri mari lihat masih belum stabil ini ya, belum stabil banget di sini untuk menjadi pasangan yang baik, pasangan yang stabil, pasangan yang dewasa. Itu agak sulit dengan kamu ya, dengan kamu Aquarius. Dia agak sulit di sini. Dia bisa dengan mudah ngebohongin kamu, karena dia pun dengan mudah ngebohongin dirinya sendiri. Tadi ya seperti pembacaan Mari di awal, bahwa orang ini bisa menciptakan ilusi-ilusi yang tidak ada menjadi ada, yang ada ditiadakan. Nah, bisa dengan mudah seperti itu. Ya, kalaupun kamu dengan dia, ini capek banget ini ya. Ini mau nanti ini mengkontrol kamu di masa depan ya. Mengkontrol kamu, dia bisa yang dia sendiri tidak setia, dia sendiri tidak baik banget ke kamu, tapi dia menuntut kamu untuk baik banget ke dia.
Nah, bagi kalian yang menunjukkan pembacaan ini kepada seseorang yang ternyata adalah selingkuhannya kamu, ya. Jadi maksudnya mari kamu berselingkuh dengan orang ini. Nah, perselingkuhan kamu dengan orang ini hanya akan menjadi batas perselingkuhan saja gitu ya. Bahwa tidak ada kesetiaan nanti di antara kalian. Kamu bisa membangun hidup kamu dengan pasangan kamu yang sekarang ataupun dengan orang lain, dan dia pun bisa seperti itu. Gitu ya. Tapi kalian masih akan terhubung nanti ini, masih akan terkoneksi nanti di sini gitu ya. Tetapi di sini bukanlah sebuah bentuk hubungan yang apa mari katakan ya, yang lebih banyak indahnya gitu. Kayaknya tidak di sini. Karena pasangan kamu ini bisa pasif banget ke kamu, apalagi kalau dia ini tahu dia hanya kamu jadikan sebagai pasangan selingkuhan ya. Pasif banget dan banyak nuntutnya ke kamu nanti. Gitu. Ini drama kalian bisa akan panjang. Ya, drama hubungan kalian ini bisa akan tidak cepat dia terhentinya, karena orang ini pada kenyataannya sangat sulit sekali melepaskan kamu. Gitu ya. Sangat sulit sekali dia melepaskan kamu di sini. Maka dengan kekanak-kanakannya dia, dengan sifatnya dia yang belum mau pakai logika, ini bisa justru agak merusak hidupnya kamu justru ya, Aquarius. Jadi poinnya adalah jika kamu bertanya, Cici Mari, masihkah lagi hubungan ini akan berjalan? Masih. Ya, dengan kartu The Star di situ. Masih akan berjalan, tetapi hubungan ini akan goyang terus-menerus, ya. Akan goyang terus-menerus. Karena kamu pun dalam hubungan kalian ini nanti orang yang saya rasa pun agak sulit bersetia kepada siapapun yang sedang kamu pikirkan ini ya. Jadi langkah besar dalam hubungan kalian, langkah besar di sini maksudnya mari, misalnya sampai kepada pernikahan, itu rasa-rasanya tidak ada. Tidak ada ya. Kalau kamu menunjukkan pembacaan ini kepada mantan suami kamu atau mantan istrinya kamu, akankah ada rekonsiliasi? Kemudian kalian bisa bersama lagi? Saya rasa di sini tidak. Karena apa? Karena keputusan dari dirimu. Nah gitu ya. Karena keputusan dari dirimu. Kamu nanti orang yang akan meninggalkan hubungannya kamu dengan siapapun orang yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Gitu. Oke, baik. Pembacaan kita ini ya. Sorry. Kok Mari belum ngambil ininya? Sorry. Tunggu ya sebentar. Mari lihat dulu. Mari ambil dulu itunya. Untuk kita cari tahu ini inisialnya apa. Oke, baik. Sorry ya. Oke. Ini pembacaan mari tujukan ya dengan orang-orang yang memiliki inisial. Ini inisial kamu atau inisial pasangan kamu. Ini bisa zodiaknya kamu, tapi bisa juga ini adalah zodiak dari pasangannya kamu ya. Oke, ini inisial C. Ya, vitamin C. Ini ada inisial I, kemudian ada B, ya, Boni. Kemudian ada E, ini Ella. Kemudian ada inisial N, ini Nona, Nanda. Ini Q. Kemudian ada inisial J, Jackson, ya, Jojo, Jeruk, ya. Kemudian ini ada inisial P, ya, Poppy gitu ya. Kemudian ada inisial K. Oke. Baik, kemudian di sini ada zodiak dari Libra. Kemudian Scorpio di sini, ada Sagittarius, ada
Capricorn, ya. Kemudian di sini ada lagi-lagi Sagittarius, ada ada Taurus di sini, ada Aries, ada Gemini, kemudian di sini ada Scorpio, ya. Oke, itu aja ya. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.